Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Alahim Bisayim Hamasia. Kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Injil Matius 23 ayat 37 sampai 39. Matius 23 ayat 37 sampai dengan 39. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan tema pembacaan judul pembacaan Alkitab kita, keluhan terhadap Yerusalem. Kita mulai ayat 37. Kita mulai. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Jadi dalam pembacaan Alkitab kita ini, di dalam kitab Matius 23, ini kalau di Android itu tulisan merah, berarti perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Matius ini, itu ditulis oleh Rasul Matius pada tahun 80-85 Masehi. Orang bingung, ya apakah pendeta kasih ayat ini? Agak bingung kita. Karena kita akan berbicara tentang sejarah Yerusalem, sejarah daripada Israel itu. Coba kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat 1 sampai 2. Dia bilang begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu ia pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Apa kaitannya dengan dua ayat ini? Jadi dulu bangsa Israel ini, banyak orang Islam, orang Kristen maupun Yahudi bertanya, sebenarnya ini Yerusalem ini siapa punya? Dan sampai sekarang jadi pertentangan, jadi perkelahian antara tiga agama ini. Siapa nak agama Buddha, siapa nak agama Hindu, nak persoalkan, tetapi tiga agama ini. Karena akarnya itu adalah apa? Akar sejarahnya. Orang tanya, sekarang itu Yerusalem siapa punya? Baik. Yerusalem, penduduk aslinya adalah orang-orang Yunani kuno. Jadi bukan orang-orang Arab, bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yunani kuno yang berdiam namanya di Pulau Kriti. Kalau orang buka di Alkitab, Pulau Kreta kalau orang baca. Mereka itu adalah orang-orang Filistin. Itu kalau orang baca di Perjanjian Lama itu zaman apa itu? Goliat, orang-orang Filistin. Jadi penduduk aslinya adalah orang Filistin. Kalau orang lebih luas lagi adalah orang-orang Kanaan. Jadi sebelum Bani Israel atau bangsa Israel itu, dorang apa? Membentuk satu kerajaan. Dulu kerajaan yang lama itu adalah kerajaan daripada kerajaan Filistin. Ada lebih lama lagi, yang zaman-zaman Nuh, itu Mesopotamia. Kalau orang mau belajar sejarah. Karena dulu bangsa ini adalah bangsa mereka tidak takut akan Allah, sehingga lama-kelamaan berjalan, sejarah mulai berjalan. Jadi Yerusalem, jadi orang-orang Filistin, orang bilang begini, orang dari Pulau Kriti, orang menyeberang lewat lautan, orang sampai di daratan. Daratan itu yang sekarang itu Bani Israel, orang tanpa akar. Orang bilang, aduh mau kasih nama apa ini kan? Kasih nama Jo Yerusalem. Nama Yerusalem itu nama orang pedewa, dewa. Kasih nama Yerusalem Jo. Itu di 2500 sebelum Masehi. Berarti kalau baca cerita 2500 sebelum Masehi berarti tahun mundur, bukan maju. Nanti Masehi baru maju. Akhirnya kerajaan Israel mulai mau terbentuk. Terbentuklah kerajaan Israel di bawah pimpinan raja. Dulu raja apa dulu? Pertama Saul, baru Raja Daud. Di zaman Raja Daud ini, Raja Daud itu apa? Menyerang Yerusalem itu. Sehingga di 1000 sebelum Masehi itu, penaklukan daripada Yerusalem itu dibawa kerajaan daripada kerajaan Israel. Sehingga Yerusalem ini dijadikan ibu kota daripada Israel itu sendiri. Sampai sekarang bertanya, siapa punya? Yahudi punya? Tunggu dulu.
berjalan terus-terus karena gara-gara ini bangsa Israel ini tidak takut Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan serahkan kepada tangan musuh. Pada zaman Babilonia, zaman Nebukadnezar II, akhirnya Israel ini runtuh, hancur. Perempuan diperkosa, anak-anak dibantai, termasuk Bait Allah dibakar. Karena waktu itu dulu Bait Allah itu zaman Raja Daud, anaknya Raja Daud adalah Salomo yang membangun itu Bait Allah supaya orang dapat jawab. Ketika nanti orang di seberang tanya, orang bisa jawab dalam segi sejarah. Akhirnya dihancurkan oleh Nebukadnezar II karena waktu itu ada kerajaan lebih besar, namanya kerajaan Babilonia. Tapi ingat, Babilonia ada lebih besar, ada kerajaan lebih besar dari Babilonia, namanya Persia. Karena Romawi belum terbentuk waktu itu. Jadi Yerusalem itu dikuasai oleh Babilonia. Kok muncul kerajaan Makedonia. So itu kalau orang belajar Pak Uni film tuh Alexander the Great, dia datang 363 toh sebelum Masehi. Waktu dia menyerang Yerusalem, dia mau rebut ini Yerusalem dari tangan Babilonia. Kok kaki-kaki dia mau kasih hancur nih Yerusalem, mari dia ada baca tuh kitab Daniel dibagi. Sesungguhnya yang akan menguasai Yerusalem ada seorang raja yang tidak dikenal. Dia takut, dia mau bakar, mari sudah terjadi. Terus perjalanan itu zaman Tuhan Yesus. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Perhatikan, banyak hamba Tuhan tidak mengerti kapan Yesus lahir. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Berikut lagi Natal berikut 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Zaman itu ada seorang raja yang memerintah di Yudea Samaria, namanya Herodes Agung. Zaman Tuhan Yesus lahir Herodes Agung. Kemudian nanti Herodes ini mati, digantikan Herodes Arkelaus DP anak. Habis itu ada Herodes Agung pe anak yang lain. Herodes Arkelaus di wilayah Yudea Samaria, ada juga yang bagian Yerusalem, namanya Herodes Antipas. So itu yang mau bunuh Pak Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus dan membunuh Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Gara-gara Herodes Antipas ini, dia bahugel dengan Herodias. Herodias ini cucu daripada Herodes Agung. Ini tidak akan belajar teologi, tidak mau dapat. Cucu daripada Herodes Agung. DP anak itu yang menari telanjang namanya Salome. Dia bisa, nah, ini kan ulang tahun nganape calon papa toh. Bilang Jo, kalau misalnya mau apa, minta Jo itu Yohanes Pembaptis pe kepala. Akhirnya Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya, dia mati di Yordania di Herodium. Itu. Jadi orang banyak belajar sejarah. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, zaman itu Herodes Agung. Kemudian yang memerintah itu zaman itu adalah di wilayah Romawi. Namanya Kaisar Octavianus Augustus, Kaisar Roma pertama. Sehingga ini orang Israel ini dorang di bawah kekuasaan Romawi. Makanya terjadi pemberontakan di mana-mana. Terjadi pemberontakan, salah satu dua penjahat ini yang ada di salib di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Namanya Dismas dan Gestas. Penjahat salib di sebelah kanan namanya Dismas, di sebelah kiri Gestas. Kenapa terjadi pemberontakan? Karena dorang ini mau apa? Ini mau diperintahkan oleh Romawi. Karena orang Israel menunggunya, namanya Hatikva Lamasia, sang Mesias itu, sang Kristus itu. Menunggu. Makanya di sini Tuhan Yesus tulis. Ini zaman Tuhan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, karena Tuhan Yesus bilang, "Doh, kasihan kan." Murid Tuhan Yesus bilang, "Ya Nabi, ya guru, coba lihat ini bangunan ini bait Allah, begitu megah Yerusalem." Apa Tuhan Yesus bilang? Ini bait Allah satu saat akan ku hancurkan, ku runtuhkan, dan akan ku bangun kembali. Kenapa? Karena kesombongan daripada bangsa Israel, Bani Israel. Karena dorang itu apa? So tidak tahu bahwa sebenarnya yang datang, yang turun ke dunia, en arke en hologos kai hologos en prostoteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. So dia itu Yesus yang datang menyelamatkan, membebaskan manusia dari kutukan dosa. Dorang tidak sanggar, makanya Tuhan Yesus bilang, "Oh Yerusalem, Yerusalem, sedangkan nabi mau dibunuh." Kenapa terjadi? Dan sampai sekarang perang Yerusalem.
Perang apa? Israel lawan Palestina, Israel lawan Lebanon. Jadi orang jangan sangka, jangan cerita perang dunia yang saat ini terjadi. Itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Tuhan Yesus bilang, satu saat ini bait Allah ini akan kuhancurkan dan akan ku bangun kembali. Terbukti di 70 Masehi, seorang jenderal Titus Flavius Vespasianus, dia bantai orang apa? Gara-gara orang tidak bayar upeti. Gara-gara membelot daripada Kaisar Romawi kelima, namanya Kaisar Nero, yang membakar kota Roma di 55 Masehi. Ini sejarah orang cerita. Tidak akan mau dapat di teologi ya. Nah, dibakar, akhirnya terbukti 70 Masehi kasih hancur itu bait Allah, termasuk kota Yerusalem. Makanya orang Yahudi, perhatikan orang Yahudi kalau orang pergi di tembok ratapan, orang jalan batoki begini. Karena orang ingat di 70 Masehi itu dihancurkan Yerusalem. Nah, sekarang datang kerajaan Islam. So ini tuh Islam. Ah, zaman Nabi Muhammad SAW, gereja lahir 33 Masehi. 33 Masehi ketika Yesus mati, di 33 Masehi lahirlah gereja. Orang masuk di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 24, itu tentang Pentakosta. Gereja lahir 33 Masehi, Islam lahir 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritanya, orang nak bercerita tentang Islam, cuma bercerita sejarah. Makanya apa? Lahirlah Islam 610 Masehi. Akhirnya Nabi Muhammad itu dapat tekanan demi tekanan, akhirnya dia membentuk. Jadi Islam semakin hari semakin besar. Dulu itu di Arab, negeri Arab, itu ada dua agama yang terbesar, agama pagan dan swasta. Di luar itu ada agama Kristen. Nah, ini supaya orang pencerahan dari sejarah. Nabi Muhammad, DP istri namanya Siti Khadijah, adalah orang Kristen Nasrani. Pamannya daripada istri Nabi Muhammad, Waraqah bin Nawfal bin Abdul Uzza, adalah pengikut. Nah, karena ada dua kerajaan besar, namanya kerajaan Persia dan Roma Timur. Roma Timur ini rajanya adalah Heraklius. Dorang mau menguasai, akhirnya apa? So mulai terjadi perang antara Roma dengan Persia, Persia jatuh. Akhirnya di sini kesempatan ini tentara Arab ini. Aduh, pas dorang baklai, mari dorang mau perang kan? Terjadilah perang Yarmuk. Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal, dilanjutkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab dengan panglimanya adalah Khalid bin Walid. Akhirnya dorang merebut Yerusalem. Yerusalem jatuh di tangan apa? Islam. Gong begini, dia bilang begini. Ini Umar bin Khattab cari itu namanya bait Allah yang ada kasih hancur di 70 Masehi. Mana ini kan? Mana ini? Dulu Islam. Jadi begini, itu Kuba itu dulu, itu gereja timur ada. Itu yang sekarang lupa cerita dan Kuba Biakong nong bilang. Itu adalah patron daripada gereja timur. Islam belum lahir, memang ada. Karena apa? Salah satu itu Kuba, karena waktu itu ketika Yerusalem jatuh ke tangan Islam, ada seorang patriark namanya Soporus dari patriark. Begini, Umar karena jatuh orang kalah, kasih mau kasih ini kunci Yerusalem. Mar dengan catatan tolong kasihan, jangan rubah-rubah ini. Silakan ngana ambil yang lain. Mar ini gereja ini jangan ngana kasih itu. Akhirnya oke, deal. Umar bin Khattab bilang, aduh coba bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Umar bilang, Soporus bilang, mari Umar sembahyang di dalam gereja. Gerejanya Makam Kudus. Gereja Makam Kudus itu adalah yang mendirikan Ratu Helena, mama daripada Kaisar Konstantinus di 312 Masehi yang masuk Kristen. Kaisar Konstantinus sampai itu DP kota, DP nama Konstantinopel, DP nama dulu Byzantium, jadilah Konstantinopel. Habis sholat, Umar bilang, aduh jangan, kita mau sholat di sini, jangan kaget. Tapi Umar mau bilang, aduh, kalau kita mau kasih ini, esok-esok orang mau bilang, oh kamu saya jadikan masjid. Karena Umar pernah sholat di situ. Makanya dia sholat di luar, sampai sekarang itu masjid di luar itu DP nama Masjid Omar yang ada di Yerusalem. Habis dia sholat, ini Umar cari, mana kan ini itu bait Allah yang dihancurkan. Itu dia bangun, so itu DP nama Baitul Maqdis. Yang sekarang orang dengar-dengar. Ada satu gereja, ada itu DP sejadah. Karena gereja timur coba sholat 7 waktu. Belum Islam lahir, memang orang sholat tuh Kristen 7 waktu. Tapi Kristen timur, gereja timur namanya.
Akhirnya dijadikan, ini bagus kan, dia mulai rehab, ada itu yang apa, DP Menara Bulat itu. Akhirnya apa, dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Aqsa. So itu tapi itu gereja timur punya. Ketika Umar bin Khattab mati terbunuh di 644 Masehi, dilanjutkan Abdul Malik. Sekarang jadi pertanyaan, siapa punya dah? Islam? Bukan. Kristen? Bukan. Ini Yerusalem siapa punya? Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Yang kalau mau ikut betul adalah orang Yunani kuno. Cuma dalam sistem perang, siapa kalah perang berarti dia punya. Nah itu kalau mau ikut. Bakal nggak cerita sejarah susah karena mau bilang Islam Kristen yang ada di situ, termasuk Yahudi. Orang Yunani kuno, orang Filistin. So itu Filistin itu asal kata Palestina yang ada sekarang ini. Makanya coba lihat orang lihat perang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Hati-hati. Orang-orang Kristen mesti kasih kuat. Lari di sini, firman. Jangan mau baca cerita sekarang soal perang dunia ketiga, karena itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, ini murid tanya, ya Rabi ya Guru, kapan kedatanganmu? Engkau akan mendengar peluru perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar. Itu sudah terjadi. Berarti selamat datang di perang dunia ketiga, dan orang mesti siap-siap. Bersyukur, berterima kasih orang hidup di negara bebas. Berdoa, Tuhan jangan sampai jadi perang. Berarti orang harus lebih kuat iman. Mesti rajin baca-baca firman. Karena apa? Firman yang orang belajar harus menghasilkan buah-buah yang baik. Makanya di Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Coba sekarang, seluruh bangsa mempersiapkan orang berbagai alutsista, peralatan perang. Amerika menyiapkan tank Markava, ada Iron Dome, ada Iron Beam, rudal. So menyerang sekarang. Terjadi mulai baku perang Israel dengan Hamas. Akhirnya semua sampai Libanon. Akhirnya ikut campur negara luar. Amerika dengan Inggris menyerang KGSO di Yaman, menyerang Houthi. Iran melawan Irak. Orang mau lari ke mana? Orang zaman ini tanda-tanda akhir zaman. Mau pakai orang dogma, karena orang bisa dipersatukan bukan di dogma, tetapi ini Efesus 4 ayat 5, Heis kurios, satu Tuhan, Mia pistis, satu iman, hen baptisma. Makanya orang bercerita bataria, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas perintah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada jalan keselamatan. Holegon en auto, menei opele katos ekenos, peripatesen, kai autos, hotos, peripateni. Bahasa apa ini pendeta ini? Bahasa Sagers toh. Ini bahasa Yunani asli. Supaya orang seberang tanya, mana mau bahasa asli? So ini 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan orang bercerita bahwa sekali selamat tetap selamat. Apanya? Karena masih hidup masih kotor. Apanya mau selamat? Cuma kata kalau orang so hidup benar, meninggalkan memang kata kalau so hidup benar siap-siap jo itu tangkisan. Pak Ronald lupa betul-betul timingnya dia. Mana kira enak mau jadi hidup benar? Tuhan, melayani Tuhan, so berdoa lutut semua tak pica-pica. Dorang bilang apa? Munafik dia, payah dia, kurang ajar dia. Tahu mana so hidup benar? Makanya Galatia 4 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan baru. Kau masuk dalam keselamatan. Mari ingat, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nyada tai-taiminya, nyada ada pakai bumbu-bumbu lain. Kau harus kerjakan keselamatan dengan ikhlas. Melaksanakan itu keselamatan itu dengan betul-betul seantero hidupmu, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan bilang tidak cukup berarti mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baku-baku sayang. Ministri Koloncu bilang, Ibu Elis langsung mulai tekan.
Masa kok ada lagi ini? Mana mungkin deh. Orang so ada ini kok ada muncul ini aneh-aneh. Mereka memang akan begitu melayani. Karena orang Kristen itu, coba lihat orang Kristen di mana-mana mesti ada penganiayaan. So berjuang, so melayani. Nah, apa tuh penginjilan jalanan, ada tuh pendeta dari Papua. Orang sama-sama Papua. Walaupun kita kulit putih, bukan darah Papua, orang masih tak ika dengan ibu pendeta. Ibu pendeta bilang, Pak Ronald kasih kemari tuh KTP. Sudah mau sama-sama pendeta tuh orang di Papua. Tetapi enak melayani. Biar ibu Elis di jauh, dia panggil Pak Ronald, mari gabung sini. Kita bilang gabung jadi Kopassus. Orang semua ini mau melayani Tuhan. Begini. Waktu kesempatan gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Toh, jangan sampai orang semua melayani Tuhan. Nama alo. Ya. Dulu melayani Tuhan, aduh, sudah, alok so tersinggung, so ini sudah. Tuhan bilang, mau saya masuk di surga, aduh, alok. Hapus. Malaikat bagaimana? Aduh, Tuhan tunggu dulu, mau lihat rupa alok ini, rupa bimbang. Alok lebih jatuh, ya. Sudah, nggak dapat tambah juga di alam maut. Hapus tuh nama. Semua tak hapus tuh nama. Di mana itu Wahyu berapa? 15 ayat 20. Toh, dia bilang, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. 20 ayat 15 ayat 20 seputar. Jadi orang itu mesti bersungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah orang tinggalkan Tuhan. Kenapa orang di luar sana sekarang bukan orang yang mau cari Tuhan. Orang mau bataria mari mau ikut Tuhan Yesus. So Tuhan Yesus sekarang yang bekerja. Banyak itu orang-orang yang di luar sana kaget kamari, aduh. Iyo Kang itu ajaran Kristen benar tuh, orang so berbondong-bondong masuk Kristen cuma sekarang. Kristen lahir. Jangan kaget, orang penama enggak ada. Orang yang tidak sebenarnya enggak ada nama di situ, orang yang lebih betul dari itu orang. Baking jo baik-baik. Baking jo, nak perlu mau baca cerita khotbah lalu ini. Ada kalanya Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Tuhan mampukan saya supaya saya menjadi seorang hamba yang takut akan Tuhan. Berarti orang harus hidup benar. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baku-baku baik. Ministry biar kecil begini. Biar kasih yang sampai ketua Ibu Elis. Maka kalau baku-baku sayang, baku-baku baik. Toh, orang semua pintar. Kalau semua mau tunjung pintar, aduh. Mana itu kapal lah. Pak Wenda bilang, jangan pintar di lain. Kita lihat pintar bagitar. No, jangan ada bagitar. Kalau nyanda ada kita tak kancing. Berarti orang satu anggota tubuh, jangan terpisah-pisah. Ada kata Pak Wenda jago bagitar. Ibu Elis ini double. Jago bahotbah, boleh menyanyi. Memang multi talenta. Ada orang pendeta, gembala ini luar biasa. Ada ibu apa ini? Baru mulai DP suara, makanya DP FB kita baca voice. Karena aku hobi menyanyi. Ada orang ibu, pendeta. Jadi orang dipersatukan, eklesia. Eklesia asal kata gereja, eklesia. Berarti satu utuh, tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak. Sekarang orang mempersiapkan diri kita. Hiduplah yang benar di mata Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah dekat di mata orang. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin kurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisayim Hamashiach, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.